Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya Ferry Samudra, dan pada kali ini saya akan memberikan pemahaman atau menjelaskan tentang spiritual logis. Spiritual logis ini merupakan salah satu cara sebagian manusia untuk melaksanakan atau memahami tentang ritual-ritual keyakinan atau kepercayaan. Karena banyak pelajaran-pelajaran spiritual bersumber dari berbagai hal atau dari berbagai pemahaman. Namun kali ini pemahaman yang akan saya jabarkan adalah melalui sumber spiritual logis. Spiritual logis ini ditujukan agar kita dapat memaksimalkan akal dalam diri kita, di mana akal merupakan salah satu instrumen yang dikaruniakan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan akal pun itu yang bisa membedakan antara manusia dan binatang. Dalam spiritual ini kita harus memaksimalkan akal, jadi bukan memaksimalkan rasa atau naluri, namun dominannya adalah akal. Dengan akal ini manusia bisa membuktikan keyakinannya. Tidak ada unsur katanya dari orang lain atau mempercayai apa yang belum dibuktikan oleh akal kita sendiri. Ada beberapa sumber memang kita belajar dari spiritual, dari instrumen rasa, instrumen naluri, insting, ataupun instrumen yang lain selain daripada akal. Karena di sini akal merupakan instrumen yang paling tinggi yang dikaruniakan oleh Allah, maka akan kita jabarkan spiritual logis, yaitu spiritual di mana menggunakan akal pikiran dalam melakukan suatu hal yang berhubungan dengan spiritual. Spiritual dalam arti spirit itu adalah bisa dikatakan jiwa, spiritual. Jadi spiritual itu merupakan lelaku di mana kita dapat memproses atau menganalisa atau menempa jiwa agar jiwa kita memiliki suatu kekuatan yang murni, tidak terkontaminasi dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Karena dengan jiwa manusia bisa dapat berkembang, karena dengan jiwa manusia bisa dapat hidup dengan baik. Maka dari itu, dengan spiritual logis ini kita berusaha semaksimal mungkin agar kita memiliki ketenangan hidup, memiliki tujuan hidup yang baik dan bermanfaat. Pengolahan jiwa ini agar kita tenang, agar kita yakin. Banyak sekali sarana-sarana yang kita peroleh, bisa melalui keagamaan, melalui ritual-ritual budaya, ataupun sebagainya. Intinya di sini jiwa kita agar bisa menjadi jiwa yang baik, berpedoman atau berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam spiritual logis ini tidak mematahkan suatu pemahaman yang lain. Justru itu, insya Allah dengan pemahaman logis ini Anda akan semakin bisa memahami apa yang Anda yakini selama ini. Jadi bukan mematahkan pemahaman-pemahaman yang lain. Bagi Anda yang berkeyakinan penyembahan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
silakan berkeyakinan menyembah terhadap selain Tuhan. Spiritualogis ini tidak mematahkan suatu pemahaman Anda. Silakan bagi Anda yang berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, atau mungkin selain kepada Tuhan yang Maha Esa, silakan. Karena di sini hanya memberikan pemahaman bagaimana menggunakan akal kita sebagai sarana untuk memberikan power untuk suatu keyakinan. Jadi bukan mematahkan suatu keyakinan yang lain. Namun keyakinan-keyakinan yang selama ini kita gunakan tidak hanya sebatas rasa, namun akal pikiran. Itulah instrumen yang harus kita utamakan. Banyak sekali spiritual yang menggunakan instrumen rasa, dan itu tidak melarang dan baik sekali. Ada yang menggunakan insting, dan kali ini akal yang akan digunakan dalam pemahaman spiritual atau laku spiritual. Dalam konteks spiritualogis ini, kita pertama-tama yang harus kita pahami adalah apa yang dinamakan teori A. Mana teori A ini mencakup dimensi kehidupan yang ada di dalam alam semesta ini, di mana teori A, yaitu A besar, merupakan kehidupan makrokosmos atau alam semesta. Apa saja unsur-unsur yang ada di alam semesta, dan unsur apakah yang paling dominan atau paling lengkap di dalam alam semesta. Teori A yang kedua adalah A kecil, yaitu mikrokosmos, di mana dalam mikrokosmos ini adalah unsur-unsur kehidupan yang berada dalam diri manusia. Tiga adalah teori A kecil aksen 1, di mana teori A kecil aksen 1 ini merupakan kehidupan dari pada otak manusia atau yang disebut nanokosmos. Jadi dalam tiga dimensi ini, A besar, A kecil aksen 1 merupakan dasar daripada teori untuk mempelajari pemahaman tentang spiritualogis, di mana di sini kita belajar memahami tentang ilmu ketuhanan, bukan ilmu Tuhan, namun kita sedikit memahami asal-usul bagaimana manusia itu harus mengenal Tuhan. Kita mulai dari teori A besar, yaitu makrokosmos, di mana makrokosmos ini adalah dimensi alam semesta, di mana dalam alam semesta ini semua makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berada di dalamnya dan memiliki interaksi atau hubungan yang terikat dan tidak ada atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam teori A ini atau alam semesta, semuanya adalah berupa materi, di mana materi itu tidak tercipta begitu saja, pasti ada sesuatu yang menciptakan. Dari semua materi itu, kita bisa memahami bahwa materi unsur yang paling kecil, semua orang tahu yang kita sebut atom. Nah, di sini kita sebagai umat beragama harus kritis dan memahami
tentang terciptanya atom ini. Tidak semudah itu atom tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang mewujudkan. Maka dalam teori ini, kita dapat memastikan dan membuktikan bahwa yang menciptakan atom adalah Tuhan yang Maha Esa. Atau terserah Anda menyebutnya beliau siapa. Namun dalam diri saya pribadi, yang menciptakan atom adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena bagi orang yang tidak bertuhan, maka konsep ini tidak dipermasalahkan. Bagi kita yang bertuhan, maka konsep ini perlu kita permasalahkan, perlu kita pelajari, dan disinilah menjadi bukti bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada. Tidak ada wujud kecuali ada yang mewujudkan. Dan yang mewujudkan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberi pertolongan kepada kita, yang kita sebut Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang dapat membuat suatu materi, misalkan cangkir. Cangkir ada, pasti ada yang membuat, yaitu tukang pembuat cangkir. Tidak ada furniture atau meja kursi yang dari kayu, kecuali yang membuat adalah tukang kayu. Begitu juga, tidak ada yang menciptakan suatu atom, kecuali dialah yang menciptakan. Karena atom manusia tidak dapat menciptakan. Jadi pergerakan alam semesta, penciptaan alam semesta, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Tidak lain adalah Beliau. Maka kita harus meyakini bahwa semua kekuasaan berada di tangan Tuhan. Jadi pemahaman tentang makrokosmos ini, yang pertama tercipta sebelum ada materi-materi yang lain adalah unsur panas. Kedua, unsur gas. Ketiga, unsur panas. Keempat, unsur cair. Jadi ada 4 materi unsur dalam alam semesta. Dan ditambah lagi dengan 3 unsur spiritual dalam alam semesta. Yang pertama, pohon. Yang kedua, binatang. Yang ketiga adalah manusia. Di mana manusia berarti di sini adalah suatu elemen yang paling lengkap unsurnya dibanding elemen-elemen di bawahnya. Dan unsur manusia merupakan karunia yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada dalam alam semesta ini. Dalam hal ini kita mengabaikan suatu yang gaib, karena di sini kita ditekankan kepada akal pikiran kita yang bekerja. Jadi sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, bukan katanya, atau sesuatu yang nalar bagi akal kita, sehingga kita lebih yakin apa yang nanti kita lakukan. Keberadaan Tuhan tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita pelajari tentang Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan, kecuali Tuhan memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia atau manusia pilihan yang dapat mengerti tentang rahasia-rahasia Tuhan. Dan itu tidak keseluruhan, hanya sebagian kecil. Dengan akal pikiran ini kita bisa memahami, bisa menganalisa, hanya sebatas akal pikiran kita, dan kita tidak bisa menjangkau tentang keberadaan Tuhan, hanya sebatas akal pikiran kita. Maka akal pikiran kita ada metode suatu
pelaksanaan berpikir atau metode berpikir dalam akal. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah filsafat atau filosofi, yang ketiga adalah metafisika. Di mana logika kita gunakan pada saat manusia bisa menelaah dengan akal pikiran kita, memberikan bukti secara material ataupun spiritual, maka logika yang harus diutamakan dalam bertindak, dalam berpikir. Logika itu harus kita utamakan. Yang kedua adalah filosofi atau kira-kira, di mana bila pikiran kita, akal kita secara logika tidak bisa menganalisa sesuatu permasalahan atau jangkauan jauh di atas akal kita, maka konsep yang kedua ini yang harus kita laksanakan, yaitu filsafat atau filosofi, jadi bersifat kira-kira. Namun bila kira-kira atau filosofi tidak bisa kita gunakan dalam menganalisa suatu permasalahan, maka yang ketiga adalah konsep metafisika, di mana metafisika itu adalah pemikiran, namun pemikiran di luar daripada akal pikiran kita. Jadi untuk metafisika itu jangkauannya sangat luas sekali, dan nanti akan kita bahas edisi-edisi selanjutnya tentang metafisika. Ditekankan kembali untuk melakukan analisa dalam kehidupan ini adalah yang pertama logika, kedua filsafat, ketiga metafisika. Jangan sekali-kali kita melangkahi konsep berpikir kita. Kita belum logikakan, namun kita sudah metafisikakan. Terkecuali kita sudah melakukan tahap pertama logika, tahap kedua filsafat ke filosofi atau kira-kira, yang tahap ketiga adalah baru metafisika. Karena mungkin banyak sekali sekarang manusia dalam menganalisa suatu hal atau mencapai nikmat, mereka langsung kepada metafisika, jadi melangkahi logika dulu. Padahal logika itu adalah perlakuan akal, di mana akal itu merupakan karunia Tuhan yang paling dominan, dan akal itu merupakan yang membedakan antara manusia dan binatang. Bila kita tidak menggunakan akal, mengkosongkan akal, maka bisa dikatakan kita setara dengan binatang. Binatang juga punya rasa, punya naluri, namun binatang tidak punya akal, walaupun sama-sama punya otak. Manusia pun punya otak. Karena itu kita bisa berpikir, bisa memiliki akal. Itulah yang membedakan antara manusia dan binatang. Bagi manusia yang tidak menggunakan akal, berarti sama dengan binatang. Itu yang kita jadikan parameter, kita jadikan tongkat, kita jadikan diagram. Apakah kita sudah memaksimalkan akal kita dengan baik? Jika kita sudah memaksimalkan akal kita dengan baik, berarti kita menjalankan tugas sebagai manusia dengan menggunakan akal. Karena nikmat yang ada dalam manusia itu letaknya di akal. Kita bisa berpikir, bisa menciptakan sesuatu keadaan dengan baik, dari yang gaib bisa menjadi nyata. Contoh halnya kita memaksimalkan akal kita dalam atau rekayasa akal kita. Contohnya dari zaman dulu kita tidak ada pesawat, maka dengan rekayasa akal, pintaran akal manusia, maka terciptalah suatu pesawat. Dulunya gaib, tidak ada, sekarang jadi ada. Karena apa? Rekayasa akal. Dulunya kita
tidak berpikir tentang adanya komunikasi jarak jauh dengan suatu sarana handphone misalkan. Dulu tidak ada handphone, kita hanya menggunakan suatu mungkin telepati atau apapun itu. Namun dengan rekayasa akal, kita bisa dapat menikmati suatu teknologi canggih, yaitu handphone. Handphone kita tanpa batas bisa melakukan komunikasi dengan siapapun. Dengan handphone kita belajar apapun, karena dalam handphone tercipta atau ada aplikasi-aplikasi yang akan menunjang dalam kehidupan kita. Itu salah satu contoh. Jadi nikmat itu memang adanya di akal. Kita menciptakan suatu kebahagiaan itu dari pikiran kita. Merekayasa akal kita, gimana caranya agar kita menjadi bahagia. Karena dalam akal akan tercipta suatu cara. Maka dari itu disimpulkan nikmat itu adanya pada manusia. Dan dalam manusia, nikmat itu tersembunyi dalam akal. Dan nanti akan kita bahas tentang nanokosmos atau mikrokosmos. Namun dalam hal ini kita kembali dalam makrokosmos, di mana manusia adalah instrumen yang paling tinggi, di mana manusia itu memiliki unsur kebinatangan, memiliki unsur daripada pepohonan, tumbuhan, memiliki unsur panas, gas, padat, dan cair. Maka manusia inilah yang dikatakan makhluk yang paling lengkap. Namun terciptanya manusia tidak lepas dari pergerakan dan diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena dalam diri manusia juga mengandung unsur atom. Siapakah yang menciptakan atom? Beliau adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka jika kita sudah menjadi manusia, kita harus bersyukur. Karena kita satu dihidupkan di alam semesta. Kedua, kita bersyukur karena kita dilahirkan sebagai manusia. Dan kita bersyukur karena kita diberikan nikmat untuk menikmati nikmat. Jadi 3 syukur itu yang harus kita ucapkan, yang harus kita rasakan, sesuaikan dengan perilaku kita. Jangan hanya berucap, namun perilaku kita harus menunjukkan bahwa kita itu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam makrokosmos atau alam semesta manusia yang paling tinggi, maka berusahalah terkendali, berusaha bertahan sebagai manusia. Jangan turun sebagai binatang. Banyak sekali manusia-manusia sekarang yang dengan sifatnya, dengan ambisinya, maka dengan kesadaran diri manusia itu sendiri menurunkan derajatnya menjadi binatang. Kalau sudah menjadi binatang, maka nikmat itu akan sirna. Karena letak nikmat itu ada pada manusia, bukan yang lain. Karena kenapa? Yang seperti saya katakan lagi, manusia memiliki unsur yang paling lengkap yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bersyukur sebagai manusia, maka tolong jaga diri dan tetap menjadi manusia. Karena dalam makrokosmos ini sudah dijelaskan, manusia adalah ciptaan yang paling lengkap instrumennya. Maka harus bisa membawa diri
manusia sebagai pemimpin. Manusia adalah makhluk tercerdas. Jangan sampai merusak alam semesta. Namun di sini manusia bertanggung jawab terhadap alam semesta. Karena manusia sudah diberikan akal, jadi diberikan tanggung jawab untuk semuanya. Bertanggung jawab pada binatang, pepohonan, pada materi-materi yang lain. Jangan sampai manusia itu terlena akan tugasnya. Jangan sampai manusia itu egois, mementingkan diri sendiri. Jadi jangan mengabaikan akal. Jangan bilang ilmu logika, ilmu logis. Justru itu yang paling penting. Karena akal itu letaknya nikmat yang ada pada manusia. Tanpa akal itu kita tidak ada hidup dengan tenang, dengan baik. Jangan bilang kalau akal itu nanti akal-akalan. Itu ada pemahaman lain. Kenapa akal itu ada akal-akalan, menipu dan sebagainya, itu karena akal-akalan. Nanti ada pemahaman selanjutnya. Jadi di sini kita harus sadar bahwa akal instrumen yang paling tinggi yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bertanggung jawab. Jangan kalau kita sudah jadi manusia malah pengen jadi binatang, memiliki ilmu-ilmu binatang, karomah binatang, bangga dengan kodam-kodam binatang. Tidak seperti itu. Kita manusia harus memiliki relasi di atas manusia. Apa itu? Nanti akan dijelaskan. Apa yang lebih tinggi dari instrumen manusia nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Jadi tetaplah Anda menjadi manusia, jangan turun ke binatang. Jangan bangga Anda memiliki kodam-kodam binatang, kodam gajah, kodam monyet, kodam ular, dan sebagainya. Dan jangan bangga bila Anda terhubung oleh sesuatu yang memiliki ilmu-ilmu binatang, siluman, dan sebagainya. Karena Anda manusia, Anda punya akal. Akal itulah instrumen yang paling tinggi yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia adalah paling tinggi ciptaan Tuhan yang memiliki unsur-unsur di bawah manusia. Binatang punya rasa, binatang punya naluri. Binatang bisa marah, binatang bisa lapar, binatang bisa baik, itu karena naluri. Namun binatang tidak maksimal pikirannya karena dia tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya manusia. Maka tetap sadar jadi manusia. Jangan sombong, ada manusia punya ilmu-ilmu binatang, bisa terbang, bisa kebal. Kesaktian semua itu adalah ilmu-ilmu daripada binatang. Kenapa? Manusia itu dilahirkan menjadi manusia sejati, di mana manusia itu bisa menguasai dirinya dengan akalnya. Manusia sejati dicubit sakit, ditembak mati, disayat berdarah. Seandainya Anda ingin kebal, bisa. Anda pakai rompi anti peluru atau menjadi binatang, menjadi macan. Macan kebal dia, kuat. Gajah kuat, badak kebal. Justru Anda sebagai manusia sejati malah turun jadi binatang karena Anda ingin kebal. Jadilah macan. Anda ingin kuat, jadilah macan. Anda ingin bisa menghilang, jadilah hantu atau yang lain sebagainya. Karena manusia sejati adalah manusia yang dapat mengendalikan dirinya oleh akalnya, logika, sadar kita itu manusia. Jangan dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, apalagi kegelipan yang kita tidak tahu. Jangan dipaksakan. Nanti jadi halusinasi. Kita meyakini gaib, namun kita jangan dikuasai gaib. Kita bisa hanya interaksi dengan beliau, dengan mereka, karena keberadaan mereka kita yakini.
Namun jangan sampai kita terkendalikan oleh sesuatu yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti, namun kita paksakan. Atau kata orang lain, begini begitu, akhirnya kita percaya. Maka dengan akal kita membuktikan diri sendiri, meyakini diri sendiri. Dengan akal kita buktikan kita yakin, karena kita paham. Jadilah suatu pegangan kita untuk kita menjadi lebih yakin, karena itu dengan akal. Kenapa orang bilang nanti kalau akal-akalan, nanti akan kita bahas selanjutnya. Marilah kita bersama-sama mempertahankan dimensi kita sebagai manusia. Jangan di bawah manusia. Dari teori makrokosmos tadi kita jelaskan bahwa manusia adalah unsur yang paling tinggi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman spiritualogis ini, kita harus memaksimalkan akal pikiran kita menjadi lebih baik, mendapatkan nikmat yang lebih baik dalam kehidupan di dunia, bahkan kehidupan selanjutnya. Sekali lagi, saya tidak mematahkan suatu pemahaman yang lain, namun saya hanya memberikan pemahaman tentang spiritualogis. Semoga pemahaman ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dilaksanakan dengan baik. Kita sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.